Terganggu saya kalau punya pacar. Waktu saya untuk baca buku, baca saya untuk riset kecil-kecilan di internet, itu terganggu karena tidak ada notifikasi masuk. Oh sayang sayang, aduh, bagi saya terganggu sekali. Orang tua pun harus mendidik anak. Ingat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan yoi yoi kenakalan remaja. Kali ini saya akan membahas soal kenakalan remaja yang selama ini menjadi masalah, menjadi persoalan di Indonesia. Soal remaja, kenakalan remaja. Saya beberapa hari saya coba mengadakan riset kecil-kecilan, baik di internet maupun secara langsung di sekolah-sekolah. Tetapi barusan tadi pagi, saya ketemu beberapa anak SMA. Saya coba bertanya begini, kenapa kita masih SMA, kita sudah mulai pacaran? Alasannya apa? Ada yang senyum-senyum, ada yang pengen jawab tapi malu, dan ada yang sebentar gandeng pacarnya. Nah, terus sekali lagi saya bertanya, kenapa kita SMA sudah mulai pacaran? Kan bisa kita lalui tanpa harus pacaran. Nah, ada yang bilang begini. Yang pertama, pergaulan. Di setiap sekolah itu mereka kan bergaul. Jadi sering cerita-cerita terkait itu soal pacaran, apa segala macam. Nah, akhirnya ada yang penasaran. Penasaran dengan pacaran, akhirnya mereka coba untuk melakukan itu. Nah, ada yang lain juga mengatakan begini. Kami sering nonton drama Korea. Jadi saking sering nontonnya, kami pun penasaran. Ternyata pacaran itu asik, pacaran itu indah, pacaran itu nikmat katanya. Jadi saya lalu berpikir, ternyata yang selama saya pikir-pikir ini benar. Kebanyakan orang yang pacaran itu karena masalah itu. Pertama pergaulan, salah pergaulan. Dan yang kedua itu soal drakor. Saya pun terkadang saya minta kalau pas lagi gabut, saya selain nonton motivasi atau mungkin hal-hal yang bermanfaat bagi saya coba melihat potongan-potongan video pendek yang drakor itu, drama Korea tuh. Ternyata ini kalau kita nonton, pasti orang kalau nonton itu lagi gabut gitu, lagi sendiri gitu, atau mungkin lagi fokus. Jadi saat mereka nonton, otomatis alam bawah sadar mereka itu akan merekam, dan mereka pengen coba dengan sendirinya begitu. Makanya ini yang pertama. Makanya saya sarankan begini, generasi penerus, generasi muda, terutama remaja, bisa melalui semuanya tanpa harus pacaran. Pengalaman saya pribadi, ketika saya fokus untuk membaca dan membaca, terus membaca, fokus untuk hal-hal positif. Loh, saya tidak punya pacar selama 6 tahun, tidak punya pacar. Bukannya gak laku, bukan. Tapi memang saya tidak mau cari pacar karena terganggu saya. Terganggu saya kalau punya pacar. Waktu saya untuk baca buku, saya untuk riset kecil-kecilan di internet, itu terganggu karena tidak ada notifikasi masuk. Oh sayang sayang, aduh, bagi saya terganggu sekali. Jadi kalau kita fokus belajar, fokus untuk mencari hal-hal positif, kita bisa melewati segalanya, melewati hari-hari kita tanpa harus pacaran. Ingat, pacaran itu tidak pernah menguntungkan bagi saya tidak pernah menguntungkan. Kalau zaman saya, sekarang udah dewasa mau cari istri kok, ya gitu kan. Supaya jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang cemburu. Oke, lanjut. Anak SMA, kebanyakan anak SMA, banyak yang sudah pacaran di jalan-jalan pun malas tahu, pacaran malas tahu. Oke lah, no problem. Cuman yang kita ragunya, jangan sampai pacaran masa depan kita rusak. Kan kebanyakan yang uh, pacaran tidak sampai selesai sekolah sudah nikah, kan banyak tuh. Nah, jadi jangan sampai. Ingat, pacaran itu tidak penting bagi anak-anak. Mending fokus belajar, cari hal positif. Daripada nonton drakor, mendingan nonton apa yang bisa bermanfaat. Mungkin film-film rohani lah, atau kata-kata mutiara lah, yang tentunya untuk memotivasi diri itu. Ya, itu jauh lebih baik. Soal merokok, kebanyakan cowok SMA itu yang merokok. Saya kesian sih melihatnya itu. Kesian kenapa? Anak SMA masih dapat uang dari orang tua, itu yang pertama.
Tidak kasihan orang tua setengah mati. Cara kerja, cara uang banting tulang setengah mati untuk kasih kau untuk sekolah. Tapi ternyata kau pakai beli rokok. Itu sedih. Kenapa? Kenapa? Karena pergaulan. Saya dulu SMA pernah merokok. Itu karena pergaulan, salah bergaul. Jadi saya di sini bukan mau pilih teman itu yang benar-benar bisa membawa kita ke hal-hal yang positif, membuat masa depan kita lebih cerah. Tetapi untuk menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik, mundur. Ya, mundur. Kita SMA itu ya perlu waspada. Waspada karena di situ banyak cobaan, banyak tantangan soal pergaulan itu yang perlu kita hati-hati itu, soal pergaulan itu. Ya. Nah, terus yang berikut, orang tua. Orang tua pun harus mendidik anak, ingat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan memberi contoh. Contoh yang nyata. Orang tua kalau terbiasa baca buku, anak pasti akan terbiasa juga ikut membaca. Orang tua kalau terbiasa dengan main HP, anak pun demikian. Orang tua kalau merokok, anak pun akan ikut. Jadi, bukan hanya dengan kata-kata kita memberi nasihat kepada anak-anak, harus dengan contoh yang nyata, ya. Terus yang berikut, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kenakalan remaja, apa segala macam itu, berguru, cari guru yang istilahnya bisa mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling inti. Tetapi ingat, guru yang salah pun kita akan menjadi bahaya buat diri kita. Guru yang salah akan berbahaya bagi kita. Kenapa? Meskipun seorang pendakwa, pengkhotbah pun sekalipun perlu hati-hati. Kita tahu kan berapa banyak yang terjadi soal kasus kekerasan seksual itu dibuat oleh guru-guru loh. Bagaimana? Ya. Dan herannya juga kebanyakan orang tuh loh kok herannya. Tapi tidak usah bahas itu soal kekerasan itulah, itu tidak baik. Pada intinya, dekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, membaca buku setiap hari, usahakan supaya selalu berpikir positif, jauhkan diri dari, misalkan ya, saya sering melarang adik-adik saya, teman-teman saya yang begitu, kalau akrab dengan saya, bukan teman sih, maksudnya adik-adik lah. Saya sering bilang begini, kalau ada yang mengirim pesan hanya untuk sekedar basa-basi, tidak usah respon, tidak usah, apalagi dia cowok, karena kita tahu psikologi cowok itu seperti apa, ya, tidak usah respon. Kalau telepon nomor baru, tidak usah terima. Itu yang untuk remaja tuh, tidak usah terima telepon dari nomor baru. Kuatkan hati, jangan penasaran dengan nomor baru tuh. Kalau merasa perlu, kirim pesan, saya tidak terima telepon, kalau bisa lewat pesan aja ya, pesan singkat saja ya, begitu ya. Jangan mudah terima telepon dari seseorang, jangan, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang berikut soal merokok, kita perlu sadar untuk laki-laki, adik-adik saya tuh yang SMA tapi sudah rokok, berusaha untuk hindari itu. Kalau bisa berhenti, cobalah berusaha untuk berhenti, karena akan terbawa sampai ke anak cucu kita nanti, ya. Kalau salah pas kita sudah punya anak, misalnya kita rokok di depan anak akan merekam dan pada akhirnya dia akan menjadi perokok suatu saat, percayalah. Jadi itulah beberapa yang ingin saya bahas di sini. Kalau merasa ini penting, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya.